Kurban adalah definisinya hewan ternak yang berkaki 4 yang sah dizakati. Hewan ternak yang berkaki 4 yang sah dizakati, yang mana hewan tersebut disembelih pada waktu yang ditentukan oleh agama. Penyembelihannya, niatannya semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian definisi pembatasan supaya kita mengerti tentang korban, supaya kita tahu. Ada orang bilang, saya tiap tahun Idul Adha korban mulu. Korban apaan? Korban perasaan. Ini korban bukan. Jadi dari definisi ini kita bakalan tahu. Jadi yang namanya kurban, hewan ternak yang disembelih. Hewan ternak, hewan ternak tuh banyak. Ada orang nernak lele, ada orang nernak ayam, ada orang nernak bebek. Dia mau ngorban ayam, jadi enggak? Hah? Kenapa? Kakinya 2, kakinya 2, enggak 4. Ada orang nernak kuda, kuda liar, susu kuda liar. Dia nernak kuda. Lalu Idul Adha disembelih, sembelih. Jadi kurban enggak? Hah? Emang apa? Hah? Iya, enggak ada zakatnya. Yang disuruh dizakati bukan itu. Itu begitu. Begitu. Halaman 68. Kajian fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina amin. Babul udhiyati. Adapun ini yaitu bab menerangkan tentang hukum-hukum kurban. Hiya sunnatun muakkadatun. Adapun kurban hukumnya yaitu sunnah muakkad. La tajibu illa bin nadhri. Tidaklah wajib kurban itu kecuali dengan sebab nazar.
wa biqaulihi hadhihi udhiyatun, dan dengan ucapan seseorang adapun ini hewan, yaitu hewan kurban, au ja'altuha udhiyatan, atau aku jadikan ini hewan sebagai hewan kurban, wala yujzi'u illal ibilu wal baqaru wal ghanamu, dan tidak memadai kecuali hewannya unta, sapi dan kambing. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita memasuki tentang hukum kurban. Apa itu kurban? Kurban itu adalah ma yuzbahu minan na'ami fi waqtin makhsusin taqarruban ilallahi ta'ala. Kurban adalah definisinya hewan ternak yang berkaki 4 yang sah dizakati. Hewan ternak yang berkaki 4 yang sah dizakati, yang mana hewan tersebut disembelih pada waktu yang ditentukan oleh agama. Penyembelihannya, niatannya semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian definisi pembatasan supaya kita mengerti tentang korban, supaya kita tahu. Ada orang bilang, saya tiap tahun Idul Adha korban mulu. Korban apaan? Korban perasaan. Ini korban bukan. Jadi dari definisi ini kita bakalan tahu. Jadi yang namanya kurban, hewan ternak yang disembelih. Hewan ternak, hewan ternak tuh banyak. Ada orang nernak lele, ada orang nernak ayam, ada orang nernak bebek. Dia mau ngurban ayam, jadi enggak? Kenapa? Kakinya 2, enggak 4. Ada orang nernak kuda liar, susu kuda liar. Dia nernak kuda, lalu Idul Adha disembelih, jadi kurban enggak? Emang apa? Iya, enggak ada zakatnya. Yang disuruh dizakati bukan itu. Itu begitu. Ada orang karena kampungnya kebanjiran, jadi punya duit 35 juta. 35 juta, sianan orang pada bajunya hanyut terbawa air.
dia mau bagi duit, jadi duitnya aja dibagi, enggak beli sapi, bagi duit sama orang-orang yang pada kebanjiran, niatnya kurban. Jadi enggak? Kenapa? Jadi enggak? Kenapa? Enggak ada disembelih-sembelihnya. Jadinya apa jadinya? Sedekah. Enggak jadi kurban. Namanya ibadah ngarang-ngarang sendiri. Begitu. Kan orangnya butuh duit. Begitu. Tuh begitu. Penyembelihannya pada waktu yang ditentukan, ada aturan waktunya, yaitu kira-kira jam 7 tanggal 10 Dzulhijjah, begitu terbit matahari seukuran sesudah terbitnya sholat id dan khutbahnya. Anggap tengah 7 ya, jam 7 lah secepat-cepatnya rapi. Jam 7 itu tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, 4 hari. Biar gampang lebaran besok. Besok hari apa? Rebo. Maka motongnya mulai besok jam 7 Rebo, terus Kamis, Jumat, Sabtu, mau siang mau malam. Sabtunya sampai terbenam matahari. Udah terbenam matahari habis. Jadi 3 hari sesudah Idul Adha. Ini namanya waktu ngurban. Waktunya. Waktu ngurban. Waktunya itu tuh yang diatur oleh agama. Terserah nyembelih jam berapa, siang apa malam, yang penting masih waktunya. Boleh saja. Boleh saja. Ada orang ngorban, ini biar sekarang ini kan Dzulqa'dah, belum Idul Adha. Sekarang dia mau ngorban, motong sapi besok, niatnya korban. Jadi enggak? Kenapa? Belum masuk waktunya. Jadi 4 hari yang lalu hari tasyrik. Sekarang udah tanggal biar gampang 18. Begitu Dzulhijjah, motong sekarang. Jadi enggak? Kenapa? Udah kelewat. Begitu. Udah kelewat. Jadi ada waktunya. Niatan motongnya ibadah, taqarruban ilallahi ta'ala. Niatan motongnya ibadah. Saya punya teman di Gandaria, namanya Pak Haji Rahmat. Dia dagang daging. Dia pada tanggal 10 Dzulhijjah motong sapi. Jadi kurban enggak? Emang apa? Iya, dagang dia. Dagang. Begitu niatnya kudu ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, bukan jagal, tukang dagang daging. Begitu. Ini namanya kurban nih.
namanya itu kurban. Lalu apa hukum kurban? Hukum kurban itu hiya sunnatun muakkadatun. Hukum kurban itu adalah dalam mazhab Imamuna Syafi'i radhiyallahu anhu wa an a'immatil mujtahidin, hukumnya dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkad, sunnah yang sangat-sangat ditekan dan dianjurkan ngerjain. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna sesungguhnya kami a'tainaka memberikan kepada anda umat Islam al-kautsar, harta yang berlimpah. Hartanya banyak. Yang hartanya banyak disuruh apa? Fasholli li rabbika wanhar, salat idlah dan ngurbanlah. Maka kita disuruh ngurban yang punya rizki banyak. Begitu ngurban. Ada hadis dari Nabi, man wajada sa'atan li an yudhhiya falam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang mendapatkan keluasan rezeki untuk ngurban lalu dia tidak bikin kurban, maka jangan deketin tempat solat kami, apalagi masuk. Dekat aja jangan. Begitu. Kalau duitnya banyak, dia disuruh ngurban. Ini apa enggak wajib? Enggak. Sebab dalam hadis Tirmidzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Aku diperintahkan wajib ngurban, sedangkan ngurban bagi kalian sunnah, tak wajib. Inilah kurban dalam mazhab Syafi'i, hukumnya sunnah. Kenapa sunnahnya muakkad? Karena ada mazhab lain yang mengata kurban itu wajib bagi orang yang memiliki keluasan rezeki. Namun dalam madhab kita sunnat yang rizkinya luas ngurban. Jangan tidak ngurban. Sebagai apa? Sebagai syukur ama Allah. Syukur bagaimana? Kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengganti Ismail yang kala itu dikurbankan oleh abahnya Ibrahim alaihi wassalam, andai enggak diganti kambing kibas, makalah alamat menjadi ajaran bahwa bapak kudu
kudu ngorbanin anaknya. Maka kita bersyukur diganti itu. Kalaulah tidak diganti, maka kita alamat tidak ada. Maka sebagai wujud syukur sama Allah, berkat itu kita yang dikurban bukan anak tapi hewan, binatang. Kenapa binatang? Di dalam diri manusia ini ada banyak sifat, yang membuat kita orang. Sifat itu macam-macam. Yang pertama, sifat malaikat. Itu ada pada diri orang. Ada sifat malaikat, maunya berbuat baik, menyayangi orang, bersyukur, ibadah, macam-macam kebaikan. Itu ada dalam diri kita. Ada juga sifat syaitaniyah, sifat setan, megelin, musingin. Itu ada dalam diri kita, menyesatkan. Ada karakter itu mempengaruhi jahat sama orang. Ada begitu, bikin framing namanya, bikin kesan. Itu ada dalam diri kita. Sifat-sifat malaikat itu enggak bakalan bisa muncul sehingga manusia hidupnya bisa tenang, bahagia, sakinah, kecuali harus menyembelih satu sifat lagi, namanya sifat bahimiyah, sifat binatang. Ada karakter binatang di badan kita nih, ada. Ini yang membuat kita hidupnya enggak maju-maju, derajatnya enggak tinggi. Sifat kebinatangan. Binatang itu hobinya makan. Di mana warung makan tahu aja dia. Oh no, telaga sampiran ya Allah, enak. Mana di BSD ada cerek lagi cerek. Di Joglo ada sayur asem nono. Tahu aja di mana aja. Tempat makan tahu aja. Jadi doyannya makan. Baru juga makan sama bininya. Temennya ngajak makan lagi. Alasannya ngehormatin temen, dasar aja maruk. Ini namanya sifat binatang yang merendahkan derajat kita. Begitu. Jadi hardolin dahar mulu, modal ulin, begitu kerjaannya. Jadi ini namanya sifat binatang. Sifat binatang itu begitu. Sifat binatang begitu. Yang namanya ayam jago, ada ayam babon udah ngelirik aja. Ini namanya sifat binatang. Yang kayak begini nih kudu dipotong biar tinggi. Bila manusia itu bisa memangkas sifat binatangnya, maka dia akan naik ke sifat malaikat. Begitu.
tergantung dia bagaimana. Yang namanya binatang pengennya main aja, main mulu, enggak inget apa-apa gitu. Ama masjid aja enggak inget, ayam gitu, atau kambing nih, kambing enggak ama masjid yang enggak inget ama masjid. Jadi kalaulah kambing hidup kira-kira masuk Masjid Al-Muflihun, kambing hidup ama pengurusnya kira-kira boleh enggak? Hah? Boleh enggak kira-kira? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Iya, kotor. Kotor. Karena bikin maulid, bikin kebuli kambing, bawa ke masjid, boleh enggak? Boleh. Kenapa? Udah mati. Jadi wataknya kambing tuh hidupnya ogah injak masjid. Kambing udah mati aja baru ke masjid. Enggak ngomongin orang enggak? Enggak, iya. Jangan kesinggungan, jangan. Saya enggak nyinggung, enggak. Lagi ngomongin kambing. Kambing hidup masuk ke Masjid Muflihun. Boleh enggak apa pengurusnya? Enggak boleh. Karena bikin maulid, bikin kebuli kambing, bawa ke dalam masjid. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Udah mati. Jadi kambing itu wataknya hidupnya ogah ke masjid. Entar aja kalau udah mati ke masjid. Kambing. Jangan ngomongin orang begitu. Saya rada curiga nyengir-nyengirnya. Kita lagi ngomongin kambing. Tuh begitu. Ini sifat ini kudu dipotong, karena kita bukan kelas kambing, kita manusia mulia. Walaqad karramna bani Adam, demi sesungguhnya kami muliakan anak cucu Adam, manusia mulia. Enggak boleh kayak kambing, enggak boleh manusia. Ini yang kudu disembelih, sifat-sifat kebinatangan yang kayak begini. Sapi begitu. Lihat bagaimana karakter sapi. Kerja, hobi, makan jangan ditanya. Begitu. Jadi semangat bekerja, makan semangat. Pagi sapi pergi ke kantor, namanya ladang. Kantornya sapi mah mau bajak sawah. Siang istirahat makan di warung Padang, namanya padang rumput. Begitu. Itu sapi begitu. Habis makan kerja lagi sampai jam 5. Jam 5 kebo begitu tuh. Siapa yang dulunya perangon kebo? Begitu. Jadi pagi ngebajak sawah, namanya beluku. Habis siang makan rumput istirahat. Habis itu bajak lagi. Jam 5 pulang ke kompleknya, namanya kandang permai. Begitu, emang begitu. Mau ngapain? Tidur. Besok begitu lagi, besoknya begitu lagi. Tidak tahu zuhur, tidak tahu asar, tidak tahu maghrib, tidak tahu isya, tidak tahu subuh. Begitu tuh. Jadi bila kita orang pagi kerja ke kantor, siang makan istirahat, ntar kerja lagi, malam pulang ke rumah, besok begitu.
Bila kita siklus hidupnya kayak begitu tuh, maka namanya kategori siklus hidup iya kebo begitu. Jangan kita orang harus tinggi karena kita dibedakan, dimuliakan oleh Allah, dikasih akal ini mulia. Maka kata Ibnu Abbas ketika melihat ada orang mabuk-mabukan ditangisi, kata Ibnu Abbas, saudara ini mulia, dikasih akal nih mahal harganya, kalau enggak nanti masuk rumah sakit jiwa. Jangan dihilangin dengan minum-minuman, jangan, karena kita ini mulia. Jangan senang sesaat, jangan. Kita harus senang fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, harus senang di dunia. Jangan digunakan akal kita untuk yang sehat menjadi hilang dengan minum-minuman keras dan lain sebagainya. Ini jangan begitu. Karena itu maka kenapa yang disembelih binatang, agar supaya sebagai simbol karakter binatang yang ada pada diri kita inilah yang kudulah disembelih juga, simbolnya binatang. Itu begitu. Sunat, siapa yang disuruh ngurban? Apakah semua muslim? Tidak. Yang disuruh ngurban muslim yang mukallaf, yang mampu, muslim yang 15 tahun ke atas, akalnya sehat, memiliki kemampuan. Itulah yang disuruh ngurban. Begitu. Mampu itu berapa? Mampu tuh yang disuruh ngurban nih, mampu tuh berapa? Mampu itu standarnya bila kita memiliki kelebihan harta sesudah dipotong untuk makan anak bini 4 hari. Bila kita memiliki kelebihan harta sesudah dipotong untuk jajan anak bini 4 hari. 4 hari itu Idul Adha ditambah 3 hari hari tasyrik. Seumpama Lebaran kapan? Besok gitu ya. Idul Adha besok pagi hari Rebo umpama besok pagi. Ini malam kita punya duit 10 juta. Duit kita umpama ada tuh di kantong kita 10 juta. Dipotonglah tuh 10 juta buat jajan bini kita, anak kita 4 hari. Begitu. Berapa kira-kira sisanya? 4 hari nih. 4 hari. Iya. Sehari berapa? Mau contoh umum. Sehari berapa? Berapa? 100. 200. Sehari 200. Baik. Begitu. Berapa standar umumnya sehari? 100. Baik. Sehari 100.000. Berarti duit 10 juta dipotong. Kalau mau dibalik bisa.
duit 10 juta dibeliin kambing seekor, kira-kira berapa tuh? 3 juta, sisa 7 juta. Tuh 7 juta buat jajan bini kita 4 hari, cukup enggak? Banyak. Oh, kebanyakan. Iya. Jadi ini kita punya duit 10 juta, dipotong buat beli kambing. Berapa tuh kira-kira? 3 juta. Baik, sisanya 7 juta. Tuh 7 juta buat jajan bini kita 4 hari, cukup enggak? Lebih dari? Enggak, pertanyaannya cukup enggak? Bukan main. Berarti yang hadir nih, kalau nanti di Idul Adha punya duit 10 juta enggak ngurban, ngaji nih berhenti. Kalau besok di muflihun kurbannya dikit, saya nggak mau ngajar lagi. Lah buat apa nggak mau diamalin ngaji ini? Begitu. Iya. Begitu. Lah kalau kita punya duit 10 juta dipotong buat beli kambing atau 1/7 sapi, kan begitu. 1/7 sapi kan sama itu seekor kambing. Itu berapa tuh? Sapi biasanya urunan tuh 1/7-nya berapa biasanya iurannya? 3,5 juta. Berarti sisanya 6,5 juta buat jajan bini kita 4 hari, cukup enggak? Itu yang tadi kenceng ngomongnya tuh kudu ngorban. Jangan sampai kagak insya Allah. Begitu nih aturannya nih. Yang disuruh ngorban fasholli li rabbika wanhar, ngorbanlah entenya itu tuh yang punya duit segitu tuh. Begitu, jangan sampai nggak ngurban. Tiap tahun ngantri mulu daging kurban. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Begitu. Iya, kita kudu ngorban sunnah. Kita ngorban. Begitu ngorban. Gitu. Menyebabkan luas di kita punya rizki. Luas. Begitu dengan kita ngorban tuh. Paling tidak kalau kita nggak punya duit, niat itulah muslim. Ya Rabb, beri saya rezeki yang luas biar saya bisa ngamalin ajaran Nabi. Saya udah amalin ratibul haddad warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan. Kurniakan kepada kami sempurna ngikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja yang udah pasti masuk surga ngorban, lah kita udah pasti belum? Belum. Enggak mau ngorban, kebangetan. Wong yang pasti masuk surga aja ngorban, kudunya juga kita yang belum pasti. Begitu. Tapi enggak boleh asal ngurban. Kalaulah kita enggak mampu ngurban kambing, wong duitnya belonan ada, maka sunat latihan. Sunat latihan dengan cara ngurban ayam.
mengikuti madhab Imam Ibnu Abbas yang makamnya di Taif. Gitu, latihan ayam, beli ayam dah. Begitu. Kira-kira ayam tuh, ya ayam jago dah. Kira-kira berapa tuh ayam tuh? Hah? 150. Mampu enggak 150.000? Hah? Mampu enggak kira-kira 150.000? Mampu. Baik. Latihan motong ayam. Begitu. Motong ayam, bentuk keseriusan pengen diberi rezeki luas. Ya Rob, ini yang saya baru mampu, baru kaki 2 doang, begitu belum 4. Begitu beri kami tahun depan rezeki luas, biar saya bisa motong sesuai yang dianjurkan. Saya cuman latihan doang, kasih detu ayam tuh ama tetangga, ambil dah paha atu, kasih tetangga udah potong. Begitu, jangan ampe ya Rob kambing enggak, ayam juga kagak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Latihan. Begitu, jangan sampai tiap tahun nanya mulu nanya, nih gua belum akekah, ngorban enggak? Dasar aja pelit, nanyanya Idul Adha mulu, Idul Adha. Sebelah dah nanya mulu nanya, gua belum akekah, ngorban enggak? Maren nanyanya, jangan di Idul Kurban. Akekah kenapa maren-maren enggak? Dijawab sama kiainya. Mana asal-asalan lagi jawabnya. Kalau yang belum akekah nggak usah. Alhamdulillah utuh duit saya. Begitu mulu. Ntar tahun depan nanya lagi. Bagaimana kalau belum akekah? Nggak usah. Alhamdulillah utuh lagi duit saya. Dasar aja pelit. Begitu nanya mulu. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Begitu. Enggak kuat kambing, latihan pakai ayam. Udah potong kasih sama tetangga nih, potong. Begitu. Jangan sampai kita nurutin kagak mampu mulu. Sampai kapan? Lihat tuh motor, gara-gara latihan nggak mampu motor cash kredit, tahu-tahu punya motor 3 aja di rumahnya. Begitu, karena kan dia latihan. Kalau latihan bisa, masa buat agama nggak mau latihan? Latihanlah. Kata Ibnu Abbas, Syekh Nawawi Al-Bantani tulis di dalam kitabnya Qutul Habibil Gharib, enggak apa-apa bagi orang fakir, orang miskin ngamalin ajaran Ibnu Abbas, amalin sebagai bentuk latihan. Jangan sampai enggak begitu latihan. Duh, ayam aja enggak kuat, burung prit dah. Kalau burung prit berapa ya? Hah? Berapa? 10.000. Oh, 5.000. Kalau 5.000 kuat nggak? Hah? Kuat. Ya udah burung prit dah. Iya, jangan sampai kagak sama sekali. Masih Idul Adha begitu. Apakah yang dikorbanin sebagai wujud turut berkurban? Begitu. Jangan sampai di akhirat ditanya sama Allah, ya Rabb, kata Allah, ngorban enggak? Saya enggak mampu. Enggak mampu. Motor punya. Lah rokok aja rokok. Sebungkus Samsu. Berapa tuh Samsu sebungkus? Berapa? 20.000. Sebulan berapa? Sebulan 600.000. 10 bulan 6 juta. Itu baru 10 bulan. Gitu pre aja ngerokoknya.
Nggak nyampe setahun kebeli. Begitu. Kalau niat begitu, masa ngerokok dari dulu juga ngerokok nggak berhenti-berhenti. Begitu mampu juga. Kalau niat bisa kalau niat mah begitu lah. Kalau 20.000 kali setahun begitu, apa enggak 7 juta lebih. Begitu kan dapat kambing. Begitu. Kalau dia niat mah jangan nurutin gak mampu mulu. Lawang itu lagi sebungkus seharinya. Mana seharinya udah kayak sholat 5 kali lagi 5 bungkus. Begitu. Kalau 2 bungkus apa enggak 14 juta. Begitu. Jadi kenapa? Oh iya. Itu begitu, jangan sampai enggak. Masa nurutin enggak mampu mulu, sampai kapan? Allah itu akan memberikan jalan kemudahan bukan bagi yang punya duit banyak, tapi yang punya niat kuat. Nanti bakal diberi kemampuan oleh Allah. Ada jalannya. Betapa tukang pemulung aja ngorban bisa sapi pemulung. Begitu. Ya Rabbana, masa kita enggak yang duitnya ada? Bahkan ada orang timbang usahanya nanam apa namanya itu bayam doang ngurban bayam gitu, karena dia dijual sama kebunnya. Minimal berapa biar enggak kena makruh? Dalam satu rumah minimal 1 ekor kambing harus ada bagi yang mampu, minimal 1 ekor kambing. Begitu, 1 ekor. Lagi enggak ada duit, saya ini enggak ada duit, tapi bangun kontrakan lagi. Nggak ada duit, bangun kontrakan lagi, nggak ada duit mulu. Jadi buat ibadah susah. Jadi niat, jangan sampai nih minta ngaji kurban, ngaji doang, nggak niat ngurban nih. Siapa yang minta ngaji ini? Waduh. Iya, jadi harus ngurban ini. Begitu. Begitu. Baik. Besok. Oh iya. Iya. Pokoknya begitu. Saya lihat nih kan 20 melebih nih. Kalau 1 ekor sapi aja kan 20 sapi besok nih. Ada yang ngaji nih. Begitu. La tajibu illa bin nadri. Kagak wajib ngorban. Kagak wajib, kecuali bisa saja wajib kalau dia nazar. Kaulan kata orang Betawi. Kaulan
kalau proyek saya goal Idul Adha besok saya pengen ngurban sapi, saya nadar ngurban sapi, namanya kaulan, goal proyeknya ngorban dia, wajib gara-gara nazar. Kaulan namanya bahasanya. Wa biqauli hadhi udhiyah, begitu juga dia ngucap ini hewan kurban saya. Berbicara ini ulama beda pendapat. Kebanyakan ulama kalau kita ngomong ini kambing buat kurban jadi wajib begitu, tapi kata Imam Salim Al-Bisri di dalam syarah Tuhfatul Muhtaj, tidaklah seorang awam ngomong begitu kecuali dia ditanya sebagai bentuk jawaban, enggak niat sebagai nazar, hanya seniat sebagai jawaban orang nanya. Begitu kata beliau, enggak jadi wajib. Tapi kalau kitab kita ini jadi wajib begitu. Kurban tuh begitu. Wala tujzi'u illal ibilu wal baqru wal ghanamu. Hewan yang sah buat kurban yang kakinya 4, hewan ternaknya, dan dizakati. Yang dizakati itu unta, sapi, kebo, kambing. Ini aja putarannya yang boleh buat kurban dari jenis binatangnya. Ini aja. Yang tadi ayam itu melatihan, latihan. Udah beli aja ayam hidup gitu. Nggak kuat ayam apa itu, burung prit, nggak kuat burung prit, balang dah. Tahu balang nggak? Balang kayu. Iya, yang penting latihan, motong aja hari itu, mengalirkan darah binatang. Jangan sampai enggak lah. Masa enggak ada sama sekali? Minimal ayam dah. Beli ayam 2, 1 buat kita, 1 buat orang dah, bagi tetangga. Begitu. Ini apa? Jadi saya ini ayam. Enggak usah dongeng, saya ngorban. Kalau dongeng kurban, ini ajaran baru ini. Ini ajarannya begitu. Enggak, latihan. Saya ini belum mampu. Kambing, ayam dulu. Saya baru mampu. Ini doang yang saya baru mampu. Begitu. Jadi hukum kurban sunnah muakkad dalam mazhab Syafi'i, dan bisa saja wajib karena faktor X, semacam karena nadar. Kalaulah nadar, kalau saya sembuh dari penyakit ini, saya nadar mau ngurban, nah, itu dipenuhi nadar tuh. Begitu cara nadar tuh, cara minta sama Allah dengan diiming-iming Allahnya. Begitu. Sebetulnya sih dalam dunia tasawuf orang pelit yang nadar tuh, saya kalau proyek goal saya mau ngorban, iya kalau ngorban mengorban aja begitu. Cuman dia ngerayu Allah, kan yang dikasih banyak kan nama Allah, yang buat ngurban dikitan. Begitu dikitan. Ini namanya akal Abu Nawas, namanya begitu, nazar mulu. Udah belum? Nah itu beluda itu. Ya udah segini aja dah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam.